seekor harimau. Berarti dua ya, Bujana sama Bu Jakala. Lanjut, kita lanjut. Harimau itu sangat kelaparan. Dia berlari, mengendap-endap, mencari makanan. Tiba-tiba datang induk harimau. Memberikan makanan kepada dua harimau tersebut. Dari kejauhan terlihat kelinci, 3 ekor kelinci berlari-lari. Setelah itu, ketiga harimau itu menerbang kelinci itu secara membabi buta. Akhirnya ketiga harimau itu kenyang dan tertidur dengan pulas. Terima kasih. Oke, kita lanjut di desiminasi budaya positif. Lanjut, kita akan melihat apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikannya dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi, kalau kita misalnya melihat anak murid kita bertengkar, itu harus, kalau ibu sudah paham pasti ya Bu ya. Jadi kita itu tidak langsung menghukum, tapi mencari tahu kenapa kok mereka bertengkar, seperti itu. Oke, lanjut untuk konsep inti budaya positif ada 9. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berdiferensiasi itu yang seperti apa Ibu? Berdiferensiasi itu berarti berbeda sesuai kebutuhan murid, karena setiap anak itu kan tidak sama. Ada yang unggul di bahasanya, ada yang unggul di kognitifnya, ada yang unggul di motoriknya. Jadi kalau diferensiasi itu ya, jadi berdiferensiasi itu sesuai dengan kebutuhan murid. Oke, lanjut. Ini sesuai dengan belajar Pancasila. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran seraya memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi di sini itu murid-murid, meskipun kita kan biasanya ada yang sering nanti kasih permen, itu seharusnya dihindari dulu. Itu tidak membudayakan budaya positif. Budaya positif itu anak itu sudah paham. Oh, kalau saya mau mengerjakan tugas, berarti itu memang tugas saya. Jadi nanti saya dapat bintang dari ibu guru. Oh, nanti saya nggak boleh istirahat, seperti itu. Jadi kalau yang disiplin positif itu anak tahu sendiri. Anak tahu sendiri waktu membawa apa, habis selesai makan buang sampah pada tempatnya. Ini apa, mau mengupas makanan, minta tolong. Secara naluri itu meskipun tidak disuruh, anak sudah mengetahui. Nah, itu budaya positif itu lahir dari mana? Bisa dari rumah karena kebiasaan orang tua, terus dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, seperti itu. Kalau anak sudah dibiasakan budaya positif, insya Allah nanti akan sampai besar pun dia akan mengikuti, jadi pembiasaan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama
lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakangnya. Di sini ada 3 nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan Disciplinary Program atau PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6 itu yang ada seperti itu: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkemerdekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan benaran. Selanjutnya yang program PYP, toleransi rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang biasanya banyak sekali anak-anak lakukan. Apa mandiri? Anak kecil itu mandiri. Dia sudah tidak ditungguin sama mamanya, menghargai. Ini empati. Biasanya ada kan anak yang suka empati, tiba-tiba ada temannya nangis, terus dia sudah punya rasa empati. Keingintahuan, tuh semua anak TK pasti keinginan Tuhan besar ya. Ya. Nah, terus kreativitas, semua anak itu kreatifnya banyak besar, tapi kadang kita sebagai guru yang kurang menilai. Kadang dia tuh suka gambar, tapi gambarnya kurang bagus. Padahal dia punya kreativitas, tapi gambarnya tidak sesuai yang kita harapkan. Padahal dia itu inginnya menggambar, misalnya gambar rumah kaki, bentukannya tidak sama. Padahal dia sudah punya ini gambaran, cuma mungkin karena motorik halusnya kurang mendukung, jadi rumahnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebajikan ada 3, dari Pancasila, PYP, dan keterampilan hidup atau life skill. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, 5 kesenangan. Bertahan hidup, semua manusia butuh makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kasih sayang dan rasa diterima, semua manusia itu pengen rasa diterima, pengen diakui, pengen diperdulikan, mau berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Seperti ini, teman-teman menolong saya itu menjadi bagian kelompok. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap. Semua manusia itu pengen dianggap gitu loh. Kadang kan kita kalau tidak dianggap itu kan kayak bagaimana? Semua manusia punya keinginan untuk dianggap. Memimpin. Ada mungkin guru-guru yang padahal semuanya itu aslinya ingin memimpin, cuma memimpin yang bagaimana? Memimpin keluarga, memimpin kelas, atau memimpin kelompok belajar kecil. Kalau Bu Anti memimpin jadi kepala sekolah. Jadi semua itu memiliki kemampuan untuk memimpin aslinya teman-teman. Semua orang berprestasi. Semua orang itu kepingin berprestasi dengan caranya masing-masing. Mungkin kalau Bu Jana berprestasi dalam membuat makanan, mungkin Ibu Jul berprestasi mungkin gerakan atau senam, seperti itu, berbeda-beda. Terus kebebasan, semua manusia itu mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru serta mampu mengendalikan diri. Selanjutnya kesenangan, semua orang pasti senang, pengen humor. Manusia itu sering humor, maksudnya kita itu sering kalau senang kalau humor sama teman-teman itu bermain, antusiasme, dan tertawa. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2, motivasi intrinsik sama motivasi intrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu ekstrinsik itu untuk menghindari
LBH. Kita membuat perangkat ajar seperti itu. Tapi kalau motivasi intrinsik itu ada tujuannya. Saya ingin nanti saya ingin jadi pemimpin, saya jadi transport. Setiap hari datang pagi. Nah, itu kan berarti sudah nilainya untuk ada tujuannya. Tapi kalau intrinsik itu tidak, itu kesadaran diri. Saya sebagai guru, saya malu kalau apa seperti itu. Ya, oke lanjut. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu antara lain penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, dan teman. Kira-kira teman-teman ini posisi di mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, atau teman? Kalau guru. Memantau. Memantau. Kalau penghukum saya berapa satu-satu ya. Kalau penghukum itu misalnya Kak, kalau ada anak bermain tiba-tiba langsung dihukum saja, nggak pakai dicari alasan. Pembuat rasa bersalah ini misalkan apa, anak memukul teman, terus tiba-tiba kita kasih ujangan yang merasa anak itu bersalah itu. Pemantau, kita cuma mantau saja murid-murid kita. Terus kalau manajer itu mengatur, mengontrol. Kalau saya kira sebagai guru itu harusnya menjadi manajer. Manajer itu berarti kayak menyelesaikan masalah, mencari masalahnya apa, memberikan solusi kepada anak kita, itu manajer. Kalau teman itu kan sekarang itu kebanyakan yang SMA itu kan menganggap guru sebagai teman. Itu harusnya tidak baik juga, karena kan harus ada batasan antara guru dengan murid. Harus kalau guru itu istilahnya apa, tokoh seliro, kalau itu saling menghormati guru. Kalau sekarang kan enak gitu, itu kan sudah jadi teman. Itu harusnya tidak ya. Harusnya itu guru harus menjadi manajer. Oke, lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang benar itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Keyakinan apa yang kita pakai? Keyakinan. Kalau keyakinan ya, nah, jadi kalau peraturan itu biasanya tertulis, biasanya kan guru yang membuat ya, ini peraturan kelas-kelas. Tapi kalau keyakinan itu dari diri anak. Jadi meskipun tidak ada peraturan itu, anak sudah mempunyai keyakinan kalau saya harus berangkat pagi, kalau saya harus buang sampah pada tempatnya, kalau saya harus merapikan mainan di tempatnya, merapikan apa makanan setelah dimakan. Itu keyakinan. Meskipun tidak ditulis, anak-anak mempunyai keyakinan kalau itu baik untuk dilakukan, meskipun ada peraturan. Oke, lanjut. Nah, keyakinan kelas itu metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Jadi, kayak tadi disiplin positif itu masuk di intrinsik tadi loh. Jadi ada dinilai atau nggak dinilai, itu melakukan yang terbaik. Seperti itu. Oke, lanjut. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada menebalkan identitas, validasi tindakan yang dinyatakan, dan menanyakan keadaan. Ini segitiga restitusi. Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki satu standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuan guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi teman-teman, kita sebagai guru paling tidak kita pun memiliki yang dinamakan disiplin positif. Kalaupun mau dinilai kepala sekolah atau tidak, kita sudah bertanggung jawab nih. Kita sudah kontrak mati nih dengan Tuhan kita nih. Oh, saya sudah jadi guru. Tugasnya guru itu apa? Memberikan contoh yang terbaik. Contohnya seperti apa? Yaitu
Jadi saya pun masih terus belajar bagaimana sih untuk menjadi guru yang baik. Kira-kira saya mau ngapain? Kira-kira saya seperti apa? Seperti itu. Ini adalah disiplin positif. Terima kasih terima kasih untuk semuanya teman-teman karena sudah mendengarkan webinar saya. Oke, teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kita explain dulu. Oke, yuk. Sudah, nggak apa-apa kita explain lagi. Hari ini bukan, explain saya nggak gerak. Membuat kalimat, ya. Kalimatnya, misalkan saya bilang kayu. Bujana, kayu. Bujana membuat kalimat yang awalnya kayu, nanti di belakangnya kata benda. Kata benda misalkan meja, lemari, apa. Jadi teman-teman, misalkan contoh saya, kayu. Saya mempunyai kayu dan akan membuat lemari. Belakangnya kan kata benda nih, lemari. Saya lempar ke Bujana, jadi lemari. Kata awalnya lemari, kata belakangnya kata benda. Lemari Bujana. Lemari apa? Kata benda di belakangnya. Oke, boleh, silakan. Lemari. Saya memiliki lemari di rumah untuk menggunakan jadi buat dari kayu. Tidak, ulang. Saya membutuhkan lemari untuk mengisi pakaian saya. Pakaian yang baru saya untuk menaruh di dalam lemari. Kata benda. Belakangnya harus kata benda. Saya pakaian. Iya, ulang. Oke, kayu. Ya, kayu ya. Saya memiliki kayu dan akan saya buat lemari. Jujur. Lemari saya pintunya di dalam ada baju. Baju saya dicuci dari timur. Semua kata benar tidak? Tidak. Itu kata sifat. Ya. Baju saya. Langsung disetrika. Disetrika terus dipakai. Baju. Oh. Kayunya dibuat untuk sepatu untuk dibeli di toko. Tempat. Toko itu tokonya toko sepatu. Sepatu yang berbujana beli ternyata sepatunya rusak. Akhirnya saya jahit dengan jarum. Saya dibuat syuting. Bukan syuting atau jarum saya untuk orang lain. Jarum saya untuk menjadi baju. Jarum saya untuk menjadi baju. Jarum syuting orang. Jarum syuting orang.
dan sekalian untuk mengenalkan apa itu parenting. Parenting itu dimana orang tua melihat langsung kegiatan pembelajaran anak-anak. Jadi orang tua mengetahui oh anakku seperti itu. Jadi jangan sampai ada nanti anak bertengkar, orang tua yang ikut bertengkar. Jadi anak kecil. Jadi hari ini mau kumpulkan di sini biar mama-mama tahu mulai dari awal sampai akhir kegiatan, maksudnya kegiatan doanya. Anak-anak sudah hafal Asmaul Husna, sudah hafal semuanya. Itu yang B3 jadi patokan. Anak-anak hafal Sonaria sama Asmaul Husna. Jadi anak-anak kita berdoa sama mama ya, boleh. Dan nanti sekalian saya mau pakai tentang apa itu kesepakatan kelas. Oke, kita berdoa dulu ya mama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang artinya dengan suaranya nama yang maha segala di Allah Tuhan semesta alam, maha pemurah lagi maha penyayang, yang menguasai di hari pembalasan. Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin ya Robbal alamin. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min kepada Allah yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhur-buhur, dan dari kejahatan orang yang mendengki apabila dia dengki. Amin ya Robbal alamin. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi.
yang membentuk buta. Ya Gofar, Maha Pengampun. Ya Kohar, Maha Pengasih. Ya Wahab, Pemberi karunia. Ya Rozak, Pemberi rezeki. Ya Fatah, Pembuka rahmat. Ya Alim, Maha mengetahui. Ya Khabir, yang menyaksikan. Ya Basir, yang mengetahui. Ya Hafiz, yang menegakkan. Ya Rafiq, yang meninggikan. Ya Mu'is, yang memuliakan. Ya Mudli, yang mengingatkan. Ya Sami, yang Maha mendengar. Ya Bashir, Maha melihat. Ya Hakam, Maha menetapkan. Ya Adlu, Maha adil. Ya Latif, Maha lembut. Ya Kabir, Maha menang. Ya Halim, Maha penyantun. Ya Aziz, Maha agung. Ya Ghafur, Maha pengampun. Ya Syakur, Budiya Limaha. Ya Qadir, Maha. Ya Hafiz. Alhamdulillah. Sholawat nariyah. Alhamdulillah. Anak-anak, sekarang kita masuk tema. Kok lain dengan sekolah yang kemarin? Hewan atau binatang. Ya, tema binatang. Utama dan apa paling utama itu ibu. Madrasah yang utama itu ibu. Meskipun ibu gurunya sehebat apapun, tapi orang tua kalau di rumah tidak memperhatikan, orang tua di rumah cuek dengan anak, tidak akan berhasil. Tapi kalau ibu gurunya biasa saja, saling berkomunikasi dengan orang tua, saling kerjasama dengan orang tua, insya Allah anak-anak bisa mencapai tujuannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita ice breaking dulu, boleh? Kita ice breaking bersama mama. Biar mama juga tahu ice breakingnya anak-anak. Yuk kita berdiri semua. Siap.
saya merepotkan mama. Bu Nis mau tinggal di sini Bu ya? Video Bu ini, video saya ya? Sebentar. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mama-mama untuk kehadirannya hari ini. Di sini saya edukasi sebagai guru calon guru penggerak. Ini adalah tugas saya, tugas modul 1.4, di mana saya membuat bersama-sama dengan mama dan anak-anak membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu tertib mama. Tapi kalau kata tertib itu kan secara tertulis, kadang bisa dilanggar. Nah, tata tertib sekolah keyakinan kelas ini menjadi keyakinan anak-anak. Jadi secara kayak istilahnya itu tidak tertulis, menyampaikan latar belakangnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai kebahagiaan. Jadi bukan mencapai kepintaran, mencapai kebahagiaan. Tidak ada gunanya anak pintar tapi tidak bahagia, karena banyak sekali kasusnya itu orang dewasa sekarang pintar-pintar tapi tidak bahagia. Banyak yang stres, banyak yang bunuh diri, seperti itu. Karena itu di sini tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menekankan kebahagiaan. Jadi atau kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik hanya menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak dalam proses menuntut anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan bakat dan minatnya sebagai individu yang menarik. Ya, setiap anak itu tumbuh dengan apa? Proses. Tumbuh dengan apa ya namanya? Kodratnya masing-masing, mama. Ada anak yang pintar dalam bahasanya dulu, ada yang anak yang berkembang fisik motoriknya dulu, ada yang anak yang berkembang fisik motorik halus yang nanti membawa dampak yang besar. Jadi dibiasakan nanti kalau di sekolah ya Bu ya, kita setiap hari habis makan itu ibu ngoceh. Ayo buang apa? Buang sampah, buang sampah nak, buang sampah. Kadang ada yang lupa karena memang anak kecil itu selalu diingatkan, diulang-ulang terus. Orang dewasa saja kadang lupa, apalagi anak kecil. Jadi setiap hari harus diingatkan. Habis makan juga seperti itu Maya, dipelajari. Ayo nak, kalau habis makan cuci tangan, sekalian bisa nggak ya cuci piringnya? Nah itu kan budaya positif ya mama ya. Itu kecil, dilihat kecil, bukan akademis, bukan belajar matematika. Anak tuh belajar enak, belajar matematika sana nggak usah, itu bantu mama. Akhirnya nantinya apa? Di masyarakat bisa menyusahkan karena apa? Habis makan tinggal sudah nggak mau tahu, nggak mau tahu itu yang budaya negatif. Jadi kita biasakan anak kita budayakan positif dari kecil. Seperti kita ketahui bersama bahwa tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah membangun karakter anak, budi pekerti anak. Sekecil apapun, mau jalan bismillahirrahmanirrahim itu kecil, tapi bismillah itu apa artinya besar sekali. Jadi ayo anak mau keluar ucap bismillah dulu, budaya positif ya mama ya, biar anak terbiasa mengucapkan kalimat Allah. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang positif. Oke, lanjut Bu Oni. Yang ini. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ini yang sering dilupakan mama. Kadang anak disuruh minta maaf, tapi mama tidak pernah minta maaf. Pernah nggak mama minta maaf sama anak? Pernah nggak Ma? Alhamdulillah. Jadi misalkan kalau begini saja ya Ma, contohnya saya, halo, contohnya seperti ini. Mama kemarin janji
janji memberikan yang lainnya. Oh ternyata tidak ditepati. Harus bilang, mohon maaf ya, mama hari ini masih belum ada uang. Seperti itu. Disuruh menyuruh anak harus ucapkan terima kasih. Itu budaya positif yang kecil saja. Tapi kalau kita di rumah setiap hari mengajarkan anak ucap terima kasih, ucap maaf, anak akan meniru. Di sekolah akan terbawa. Guru mohon maaf, minta tolong ibu guru bukain minuman, minta tolong ibu guru buka makanan, itu akan terbawa. Tapi kalau di rumah tidak pernah disuruh minta tolong, minta maaf, itu tidak akan di sini juga tidak akan muncul, Mama ya. Oke. Dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Anak sudah menggambar bagus, menggambarnya belum bagus. Tapi itu gambar apa? Dihapus. Itu sakit hati anak itu sakit hati kalau gambarnya dihapus. Biar sudah kertas saja, bayar kertas itu beli berapa? Mau anak gambarnya coret-coret, misalkan ini gambar rumah, bentuknya lingkaran. Ya apa gambar apa kok? Gambar rumah kok, gambar lingkaran itu disuruh gambar kok. Seperti ini. Begini. Ya Allah, aku sekali kok bagus mana? Tapi kalau gambar lingkaran ya. Kan lebih bagus begitu ya. Apalagi menghapus tulisan anak. Ganti tulisan anaknya, tulisan jelek, ganti itu sakit mah, itu yang menyebabkan anak sudah malas belajar. Nulis begini nggak ini nulis gini salah, nulis begini salah, itu akhirnya nggak mau. Jadi akhirnya nggak mau nulis lagi karena sudah hasil pertamanya sudah dihapus mana. Lanjut dulu nih, tinggal 2. Keyakinan kelas dibuat untuk memperoleh disiplin diri. Keyakinan kelas yang dibuat bersama dapat membentuk budaya positif dan karakter kuat melalui pembiasaan perilaku positif pada kelas. Lanjut saja Bu Uni, yang putih. Bu Uni minta tolong yang putih Bu Uni. Oke. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut, suatu keyakinan akan lebih motivasi seorang diri dalam atau memotivasi secara intuitif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah ini mah. Jadi kalau tertanam kuat di dalam diri anak itu suatu keyakinan, setiap hari sudah mengucapkan minta tolong, terima kasih, mohon maaf, itu peraturan yang ditentukan guru itu akan kalah. Jadi secara tidak langsung itu sudah punya keyakinan, oh saya habis makan, dibuang dicuci piring, habis membuang makan jajan, sampahnya dibuang ke tempat sampah, itu sudah ada pada diri anak. Lanjut Uni. Ini tak bang, ini kasihan jadi kameramen jadi. Oke, terima kasih. Mama sekarang kita buat ya, apa saja ya yang keyakinan. Ini video ya Bu ya. Keyakinan mama. Ini saja yang di rumah biasanya budaya positif apa yang mama lakukan? Apa sebelum tidur ngapain? Kalau tidur itu mau ngapain? Ini ya. Saja nanti ditempel di papan tulis ya, Ma. Satu saja keyakinan. Boleh sama? Boleh. Keyakinan positif yang di rumah yang bisa dijalankan di sekolah. Anak-anak boleh duduk. Duduk kan di sini bisa. Itu sudah ada lemnya. Oke. Silakan ditempel. Oke. Ya pinter. Silakan duduk kalau sudah. Sudah duduk. Ayo Aki. Oke, tempel Ki. Oke, oh ya terima kasih. Kesya mana Kesya? Tempel.
Nah, silakan tempel. Yang sudah tempel boleh duduk. Yang sudah tempel kebalik saya. Nah, yang sudah tempel boleh duduk. Ya, yang sudah tempel boleh duduk. Oh iya, Sultan jangan bersedih ya, karena mama kerja, nggak apa-apa. Ya, mama tadi sudah nitip ke guru, sudah suruh guru tempel. Untuk Sultan, untuk Aska, karena mama lagi sibuk, nggak apa-apa ya nak ya. Ya sayang ya. Ini Aska, ini Aska. Tempel ya. Oh iya, sebentar di situ boleh ambil. Oke. Mamanya ambilin ya. Tolong yang banyak buat mamanya ya. Oke, pintar sekali ya. Kan terbalik ya. Terus nggak apa-apa. Ada. Oke. Oh, makasih ya, Mak. Ayo coba bantu Bu Guru kasih mamanya. Sedotannya kasih semua di sana. Silakan minum, Mak. Mohon maaf, cuma bisa ngasih air putih. Oke, ini adalah hasil dari keyakinan kelas kita ya. Ya sayang ya, ini buah pemikiran dari Mama dan Anna ya. Oke, sudah. Terima kasih. Sudah Buni? Siapa? Oh, Alis belum. Ini dia mama-mama hebat. Puan Juma. Ayo duduk lagi sayang. Mikaela sudah tempel? Ayo duduk. Terima kasih kepada Ibu Kasih yang sudah memberikan kami materi diseminasi budaya positif sehingga saya bisa tahu bagaimana menjadi seorang guru, yaitu menjadi manajer yang terbaik. Terima kasih.